tiba-tiba bau gitu. Oh, berarti kita lagi nggak sehat, lagi lembab dingin. Ini diagnosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita pada pagi hari ini sudah bangun semua dan dalam kondisi sehat tentunya, Alhamdulillah. Ya, seperti halnya materi yang semalam sudah kita bahas. Kalau hari ini yang bangun dalam kondisi masih ngantuk, masih kondisi lesu, berarti memang kita terkena angin dingin lembab. Ya. Tapi kalau semua kita pagi hari ini segar, tidak mengantuk, tidak lemas, berarti kita normal. Makanya semalam kita sarankan untuk menggunakan herba aflong di belakang atau di betis, ya, supaya kita menstabilkan kondisi angin dan tubuh. Ingat, angin adalah sama dengan enzim, ya. Kalau panas sama dengan virus, gitu. Sedangkan racun sama dengan bakteri. Kalau ada ngomong racun dalam tubuh kita tinggi, di bakteri kita tinggi dalam tubuh kita. Nah, ini hanya beda bahasa, tapi satu niat yang sama. Tujuannya adalah agar mudah dipahami. Ya, antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Karena kalau kita sudah belajar, semuanya sudah belajar, dan insya Allah menguatkan daripada perjuangan kita hari ini, menguatkan dari farmasi Islam, ya, menguatkan daripada Tibun Nabawi, dan semua sudah paham sekali bahwa Tibun Nabawi hari ini sudah mulai ramai, sudah mulai dikenal. Maka jangan sampai ketika dikenal justru tidak membawa solusi. Disebabkan apa? Kita hari ini tidak menambah sebuah keilmuan kita. Justru yang bermasalah ketika semakin berkembang Tibun Nabawi, ya, yang bertambah adalah keakuan kita, itu yang ini masalah, ya. Yang diandalkan adalah bagaimana wow-nya kita, ya, biar kelihatan wow, tapi ternyata secara keilmuan kita tidak mau menambah, tidak mau menguatkan, sehingga akhirnya Tibun Nabawi akan ditinggalkan oleh siapa? Oleh seseorang yang mengharapkan solusi daripada Tibun Nabawi. Nah, ini makanya kita harus tahu apa-apa yang harus kita lakukan, ya, apa-apa yang harus kita konsumsi, apa-apa yang harus kita hindari, harus dipahami. Karena konsep mauban Tibun Nabawi itu jelas sekali ada rambu-rambunya, gitu, Ustaz. Ya. Contoh kayak tadi malam kita bahas, tidak mengkonsumsi antara buah dan susu. Contoh, ya, susu dan telur, ya, telur dan ikan, ya, dan makanan yang dibakar dan makanan yang berkuah. Contoh, makanan yang diasinkan, ini kan nggak boleh. Siapa lagi mau konsumsi air yang panas terus langsung konsumsi air yang dingin? Ini dalam rambunya. Berarti kalau kita hari ini menyarankan, menganjurkan, ya, saudara kita kaum muslimin untuk berpindah pengobatannya pada Tibun Nabawi, maka perhatikan hal-hal ini. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan mereka mengkonsumsi semaunya sendiri. Ayo, udah kamu hari ini, ya, Bapak Ibu hari ini, contoh, dengan terapi bekam, dengan mengkonsumsi madu, tapi makanannya tidak kita bimbing, tadi kita awasi. Ini contoh, makanya ketika hal ini akan menjadi masalah. Dan harus melihat daripada kondisi tubuhnya. Contoh tadi malam kita bahas lembab dingin. Seseorang yang terkena lembab dingin itu juga mempunyai ciri khas, ya, maaf, dengan kotorannya. Buah air kecil kalau sudah mulai berwarna tidak jernih dan beraroma tidak sedap,
berarti dia mempunyai kandungan lembab dingin. Ciri khasnya. Contoh dari buang air kecil saja. Lembab dingin, berwarna lebih keruh. Makanya orang yang sakit bisa dikatakan lembab dingin. Ya. Air kecilnya jarang sekali jernih, pasti keruh. Ya. Yang kedua adalah buang anginnya pasti beraroma tidak sedap. Jadi kalau kita contoh, oh tiba-tiba bau gitu, oh berarti kita lagi nggak sehat. Lagi lembab dingin. Gitu. Ya. Ini diagnosa. Nah, seorang yang lembab dingin ya juga jangan sampai mengkonsumsi buah. Termasuk kurma, nggak boleh. Karena posisinya adalah lembab dingin. Ya. Ya. Kurma tidak boleh dikonsumsi seorang yang kena lembab dingin. Karena seorang yang lembab dingin ini dia akan berpotensi meradang. Makanya ada suatu kisah, ya silakan nanti yang punya buku ya dari penerbitnya Gria Ilmu, ya ini bukan promosi buku, bukan. Ya. Nanti Kitab Zadul Ma'ad, yarhamukallah, jilid 5 kan? Itu dijelaskan di situ ada sebuah kisah tentang ketika itu Rasulullah SAW sedang bersilaturahmi pada sahabatnya, disuguhi kurma, ya. Nah, ketika sahabat itu mau ngambil kurma itu sendiri, Rasulullah melarangnya, jangan, nggak boleh. Maka sahabat ini bertanya, kenapa ya Rasulullah saya nggak boleh konsumsi kurma? Jawaban beliau, engkau sedang sakit mata. Orang yang sedang sakit mata di sini bukan min atau plus atau silinder, bukan. Ya. Tapi contoh sakit mata apa? Mata merah, matanya kotor, matanya bengkak, matanya apa lagi ya? Bukan. Yang radang. Berair mana? Ya. Banyak jelek. Artinya orang-orang yang mempunyai gangguan radang itu memang nggak boleh konsumsi buah. Karena buah sifatnya dingin, gitu ya. Ini. Bagaimana kalau makan buah? Harus digoreng. Nih, kayak gini. Harus dimasak. Semangka goreng. Nggak boleh. Jadi nggak boleh buah dalam kondisi matang tanpa dimasak kalau kondisi dingin lembab. Kita melangkah, karena kita semalam sudah bahas ini, kita melangkah bagaimana sistem reproduksi. Makanya diagnosa ini dibagi menjadi 4. Pertama apa? Ustaz, nutrisi, organ, reproduksi, psikis. Bagaimana sistem reproduksinya ketika dingin? Ketika dingin gimana? Kita dalam kondisi terkungkung atau lemah, ya terkungkung, tidak berbanyak bergerak. Nah kalau ketika dingin gimana kita? Keluar air apa? Yang dingin, yang jernih. Keringat dingin. Bukan. Ingus yang jernih. Kenapa? Karena nutrisinya tidak mencukupi untuk menguatkan sistemnya. Sama halnya ketika seseorang mempunyai gangguan lembab dingin, maka bagi seorang laki-laki spermanya pun akan hilang, ya, akan lemah, ya. Paling bagus encer saja, tapi nyampe kondisi hilang, nggak ada sama sekali semen, hanya semen saja. Itu terjadi karena lembab dingin, gitu, ya. Bagi seorang wanita gimana? Menyumbat, ya. Jadi susah untuk dibuahi. Bagaimana sistem daripada kejiwaannya?
Apakah akan berpengaruh? Berpengaruh sekali. Ketika kita muka dingin gimana kira-kira? Susah senyum. Kebas. Kaku, ya. Apalagi kalau dingin banget sifatnya itu. Dingin banget. Angkuh, semau sendiri, Tidak menyenangkan lah intinya. tidak menyenangkan. Kayak muka dingin. Susah, canggung ngomong, ya, orang diem aja nih. Gimana? Dingin, namanya dingin. Maka ada suatu kisah, ya, sahabat beliau ceritanya mau beli herbal untuk program kehamilan. Hamil. Ketika beliau tanya herbalnya apa, coba lihat lidahnya, saya sampaikan tentang tadi dingin. Gitu ya. Betul. Dingin. Istrinya tiba-tiba karena banyak temennya ya, kayak merasa mendapatkan apa? Dukungan Orang gitu. Iya. Kata beliau, Kesempatan meluapkan. meluapkan isi hati gitu ya. Iya. Pulang diem, main HP nyampe pagi sudah. Pagi kerja fokus. Kerja fokus, Lupa sama keluarga. lupa sama keluarga, jadi galak ya sudah. Jadi kalau Udah galak, pokoknya aduh gak enak gitu. Saya bilang dulu iya, ya ini nggak ada herbalnya. Udah kayak ini nggak ada herbalnya. Nah terus gimana? Coba Pak lebih romantis lagi Pak gitu ya. Masih muda, umur 20 20 kan? 20 ya. 22-an. 22-an. Udah nikah 2 tahunan Pak ya. Iya betul, 2 tahun. Nah, akhirnya dia berjanji untuk merubahnya. Ya istrinya insya Allah seneng lah ya. Terus nggak salah bulan depannya Pak ya? Ya, bulan kedua lah. 2 Iya. bulan. Bulan kedua hamil. Ya. Dan sekarang sudah lahiran tuh. Nah ternyata sifat dingin itu sendiri gimana ya? Kalau kita ngeliat orang tuh kurang lah ya, bahasa kita tuh kurang supel mungkin ke istri atau ke suami kan rasanya nggak enak ya Bu ya. Ya. Jadi tanya sana baru pulang diem aja. Main apa? Lempeng aja. Atau jawabannya nggak enak. Sal. Emang enak gimana? Udah tahu nanya kok. Udah tahu nanya. Nggak hangat jadinya. Biasa garing. Garing ini. Nah hal-hal seperti ini kan akan berpengaruh pada apa namanya jiwa dan sistem reproduksi. Jangan selalu kita bahas seorang herbalis, walaupun kita ada herbalnya, ya kita jual herbal untuk kesuburan, ada, jangan gitulah, ya kita harus melihat diagnosa dulu. Oh iya, lihat wajahnya dulu, lihat lidahnya. Dan saya di situ nggak jualan herbal. Udah nggak usah beli herbal, udah perbaiki aja hubungan gua. Nanti kalau saudari boleh ngisami herbal. Herbal mau banyak saya, gampang. Jadi saya nggak jualan herbal kalau kayak gini. Udah perbaiki 2 ini. Nanti kalau butuh herbal boleh, ya mau konsumsi boleh. Ada herbalnya, Sal. Ngopi bareng gitu. Ngopi bareng. Suami istri ngopi bareng dia. Oh beli minum kopi ya? Ngopi. Sal. Oh masya Kita Allah. kirimin kopi itu. Premi. Premik. Suasananya Waktu itu Premik baru launching. Baru launching betul. Pas banget bro. mendukung suasana gitu. Ngopi ngobrol bareng terapi. Nah hal kayak ginilah yang saya maksud, bahwa ada yang mengatakan di media sosial beda tukang herbal dengan herbalis. Padahal sama-sama juga sih sebenarnya. Cuman yang pertama adalah merendahkan orang lain, yang kedua mengangkat orang lain. Ya. Sama aja. Jadi kalau kita hari ini jual herbal, kalau hari ini kita menjadi seorang herbalis yang mempunyai keahlian diagnosa dan terapi, ya bahasa kita jangan dibeda-bedakan lah. Ya, bedanya herbalis dengan yang jual herbal adalah hanya beda rumah dan beda kelamin gitu aja. Gitu saja. Kalau teman-teman dijelek, aduh masya Allah, terlalu kasar, ya terlalu kasar, Frontal. terlalu frontal, ya
Jadi merasa kalau herbalis pangkatnya lebih tinggi, sama aja, sama saja. Kalau hati kita nggak tulus, sama saja. Ya, baik. Ini tadi dingin tak mampu menjadikan penyempitan, dan sedangkan yang bagi laki-laki akan melemahkan. Ini. Jadi kalau semua nanti ada konsultasi ya, lihat dulu lidahnya. Kalau dingin jelas warna putih. Ya. Yang kedua akan berpengaruh pada jiwa. Ya, jiwanya menjadi dingin. Jiwa dingin gimana? Tadi seperti tadi. Ya. Kaku, susah senyum. Ya. Kalau orang bukan susah senyum, pokoknya sampaikan aja. Sedang terkena asam lambung, dingin atau angin dingin. Jangan sampai kita mengatakan, oh emang dulu wataknya. Jangan wataknya. Langsung kena itu. Ya. Itu semakin marah lagi, semakin dingin lagi. Tambah dingin. Tambah kerucut. Iya. Jadi kalau orang udah dingin, langsung sampaikan ke orang lain, ya wataknya begini nih. Nah, ini semakin merusak. Bagaimana terapi seseorang yang terkena lembab dingin? Yang pertama pastinya adalah memperbaiki semua otot di wilayah paha dan betis dulu. Makanya orang yang lembab dingin disentuh daripada betisnya, pahanya, sakitnya luar biasa. Ya, itu lembab dingin. Yang kedua, pastikan perutnya ini dikompres dengan sesuatu yang lebih panas. Ya, dihangatkan pertama ya, agak panas. Pakai botol, diputar-putar di perutnya. Yang perutnya tuh sudah tidak ada rasa sakit lagi. Dia pencet kadang gini baru rasa sakit, dihilangin dulu. Ya. Setelah itu proses selesai, diangkatin dari rileks sama perutnya, tulang belakangnya, sepanjang tulang belakangnya. Kalau bisa dilakukan, contoh kayak semalam adalah dengan luluran, lulur herbal, ya, jahe, kencur, madu, zaitun, semangka. Di blender kalau malas, kalau lah bisa diparut. Alangkah baiknya diparut. Kalau di blender tuh ciri-ciri, ya, malas. Ya, perbandingannya lebih banyak kan kencurnya. Misalnya kencurnya satu biji, satu potong besar itu on lah. Kalau kita hitung on berarti satu on itu setengah on jahenya, gitu. Yang lain cuma satu sendok semua. Kalau untuk badan kita sendiri ya, kalau untuk semua segini ya pasti kiloan kan. Makanya nggak satu kan. Madunya menyesuaikan aja. Madunya menyesuaikan. Sendok. Ya, sedangkan semangkanya tadi ada semangka kayaknya. Ya, semangka itu cukup satu potong itu ya, semangkanya tadi itu dibagi dua, dipotong kayak belimbing, ya, terus bagi dua, jangan banyak-banyak, gitu. Oh, cukup yang di pernikahan. Ya, kayak di pernikahan, betul. Karena untuk badan kita sendiri kan, bukan untuk keluarga gitu ya. Itu masya Allah luar biasa. Nah, bagaimana di wajahnya? Di wajahnya cukup dengan madu. Madu dimaskerkan. Ya, madu lambung boleh nggak? Boleh. Silahkan. Enggak disemut itu. Enggak. Masih hidup kita. Semut suka sirup bukan gula, udah dicoba. Dan saya punya testimoni itu, San. Masya Masya Allah. Gimana, Zat? Jadi ada santri kita itu, dia punya jerawat yang besar-besar itu, San. Batu. Semua wajahnya itu. Jerawat batu. Kemudian ada juga yang isinya itu ada kayak nanah gitu, San. Nah, karena waktu itu konsultasi ke antum, coba kasih madu itu, ampasnya itu. Nah, kita kasih dia. Akhirnya dia beli satu botol itu. Pemakaian dia itu 2 pekan, San. Masya Allah. Setelah 2 pekan, wajahnya putih, Pak. Jerawatnya hilang.
Dan anaknya malah nggak pede karena wajahnya lebih putih. Jadi kayak kan cowok laki-laki masalahnya. Jadi bersih seperti pakai bedakan gitu. Putih bersih itu. Luluran dia pakai rutin itu. Pagi malam apa kalau nggak salah itu, karena mungkin udah sudah putus asa sama jerawatnya, dan akhirnya dia beli itu buat luluran tuh. Nah sayangnya nggak sempat kita foto sesudah dan sebelum itu ya. Ini kebetulan qadarullah anaknya sudah ada di Turki ini. Allah. Nah pakai itu dia, masya Allah itu. Tuh, saya punya testimoni sendiri itu. Saya alami sendiri maksudnya itu. Oke, madu lambung. Madu lambung. Madu Madu lambung. Kalau anak cuma diminum aja 2 botol udah mulai bersih aja. Minum Itu diminum aja ya. Minum aja. Makanya ada namanya banyak sekali ya luluran kunyit ya. Kan ada ya, dan madu macam-macam banyak sekali. Nah kita pakai madu kunyit lambung sederhana, tinggal pakai ke wajah selesai, diminum bisa, dilulurin bisa. Bahkan kalau di kamar mandi saya itu ada madu lambung ditempel di tembok, ada Buat sabunan. buat luluran. Ya gitu. Jadi kurang lebih 10 menit terus kita mandi ya. Nah kembali lagi, tujuannya apa? Adalah untuk mengangkat unsur kelembaban dalam tubuhnya. Ingat, kelembaban adalah naiknya atau tingginya lendir di dalam tubuh kita. Sedangkan dingin adalah lemahnya nutrisi. Gitu, supaya kita nggak bingung nanti lembab apa, dingin apa. Kenapa sih pagi-pagi kan? Khawatir kita belum fresh ya, sarapan belum tersedia, jadi nggak connect gitu ya. Kopi dulu silakan ya. Ihsan ambil madu san, ketetesan. Belum, nggak minum kopi. Jadi ketika kita sudah belajar ini, oh berarti kalau kitanya hari ini terlalu dingin, sikap kita terlalu dingin, tanpa kita sadari sedang memperburuk kondisi jiwa. organ kita. Ya. Orang dingin tegang loh. Sikapnya dingin tegang, nggak enak. Di tubuh kita ya nggak enak. Ya. Ke orang lain nggak enak. Apa yang mau kita perjuangan ketika semuanya nggak enak? Nggak enak kan jadi. Nih, ini baru ini. Dingin, lembab, dingin. Ya, lembab pada lendir, dingin ada nutrisi. Ya. Yang kedua, kita kalau sekarang sudah paham tentang terapinya, tadi dengan seperti itu. Yang kedua adalah setelah itu adalah menggunakan kop kering, ya, semua di kop badannya, kop kering. Jadi cek kakinya udah hangat belum? Kalau sudah mulai hangat, badan sudah hangat, lakukan pembekaman. Karena dingin menyumbat, ya. Cek dulu. Kalau kakinya masih dingin jangan. Besok lagi kasih makanan dulu. Suruh makan dulu. Enakannya saya ibadahnya makan jadi enak, udah mulai makan enak. Besok sudah datang lagi 3 hari atau 4 hari baru dibekam basah. Kalau kita mau perawatan seperti itu, jangan sampai justru mumpung datang langsung eksekusi. Ya, ini tahapan dalam pengobatan. Ya. Kalau mau datang belum tentu besok datang. Udah, seseorang kalau butuh sehat datang, ya. Gak mungkin dia butuh sakit, pasti datang insya Allah. Ini contoh. Berenakan nggak datang lagi. Ya. Maka perhatikan dulu, pegang hangat, kaki hangat, bekam basah. Karena basah, karena dingin, ketika dibekam itu bisa menyebabkan hal yang negatif. Contoh, pandangan menjadi kabur, kekuatan daya ingat itu menurun. Ya. Ini akan menjadikan masalah. Makanya kenapa kita tidak boleh sembarangan bekam di kepala. Contoh kita bekam di sini ya, di
perbatasan antara dahi dan rambut. Karena ada kisah seseorang yang dibekam di situ sampai sholatnya dituntun baca Al-Fatihah. Sholatnya nyambil didampingin baca Al-Fatihah. Karena apa? Hilangnya ingatan. Kapan itu? Ketika terjadi, ketika dingin. Jadi memang hal seperti ini ternyata butuh ilmu, ya. Pokoknya bekam adalah yang terbaik. Betul. Tapi kalau kita tidak menempatkan hal yang baik di tempat yang baik, maka bisa menjadikan keburukan. Ya. Jadi setelah tadi dilulur, wah, ini betul-betul nih pelayanan luar biasa kalau udah kayak seperti itu klinik tuh. Ada lulurnya. Setelah itu bekam kering di apa? Di kop, ya. Kalau nggak di kop berarti diluncur, ya. Nah paling enak itu selalu di kop, setelah diluncur di kop. Itu cepat hangat badan misalnya. Bisa langsung kita lakukan pembekaman. Nah permasalahannya adalah tanpa diluncur, tanpa dibekam kering, langsung aja di eksekusi bekam basah. Nah ini ya yang sering menyebabkan gejala-gejala yang tidak diinginkan. Kalau bekam bukannya segar, lemes, mata jadi kunang-kunang, mata jadi kurang tajam, gitu. Ini diperhatikan ya. Jadi jangan sampai dipaksakan pada hari ini. Dipaksakan harus sekarang. Kalaupun dipaksakan, tunggu dulu. Ada perubahan belum? Kasih madu dulu contoh. Biarkan 1 jam atau 2 jam bekam. Boleh. Ya. Biar enak. Tujuannya tercapai, ya kesehatannya membaik. Begitu. Kalau ada yang belum pernah belajar itu dari Ustaz, kalau dingin itu bukamnya di atas, kalau panas Dari bawah. dari bawah. Dari itu pengaruh nggak gitu? Nah, kalau udah bayar teknik itu berarti kan. Ya. Nanti ketika dingin pun di bawah 1 dulu atau 2 dulu nunggu panas. Ya. Setelah itu naik lagi, nggak langsung banyak, ya. Tunggu dulu. Titik ginjal dulu, titik usus dulu, biarkan. Dia hangat atas pegang baru naik ke atas. Itu untuk menaikkan suhu. Kalau panas dari atas ke bawah. Itu teknik-teknik aja untuk namanya bekam suhu. Tambah lagi bukan Iya, bekam suhu begitu. Tapi kebanyakan orang sekarang ini nyari selamatnya. Udah bekam dari bawah aja lah gitu. Padahal ya lebih baik dari atas, enggak dari atas atau dari bawah tergantung kondisinya. Begitu. tanya Pak. Iya. Masalah lembab dingin ini kalau semakin dibiarkan dia akan meradang. Meradang dan menjadikan penyakit menaun. Jadi bukan pada organ meradang ini, pada Organ. penyakit yang ditimbulkan. Organnya meradang yang menyebabkan penyakit.